Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Hadi Abulaki. Pada kesempatan kali ini saya dikunjungi oleh Augan. Selamat siang Augan. Selamat siang, Kang. Augan ini adalah salah satu pemuda Purwakarta yang kuliah di IKJ ya? Iya, Di jurusan apa? di Fakultas Film dan Televisi, fokusnya di sinematografi. Luar biasa. Nah, Purwakarta memiliki anak muda yang konsen di dunia perfilman ya. Nah, ngomong-ngomong juga Augan ini menjabat 2 periode guys. Sebagai koordinator divisi sinematografi di Kopel ya. Iya, betul sekali. Nah, Bu, sebelum kita ngobrol-ngobrol jauh, apa sih ketertarikan Augan masuk ke dunia perfilman? Terkhusus kenapa Augan memilih kampus IKJ? Oh, pertama, setahu saya dulu IKJ itu sekolah seni tertua yang ada di Indonesia terutama, dan melihat hasil atau alumni dari IKJ itu sangat terkenal lah intinya di perfilman Indonesia. Maka itu kenapa saya pertama fokus di fotografi. Terus apa salahnya saya coba masuk ke sinematografi. Fotografi itu gambar yang diam. Apa salahnya kita mencoba merekam gambar yang bergerak. Ada alasan lain nggak selain ya Augan hobi gitu, terus Augan suka di sinematografi atau perfilman untuk masuk ke dunia perfilman tersendiri? Awalnya sih dulu ayah saya sendiri sering ikut produksi film. Jadi pas saat itu saya sering diajak ke beberapa syutingan lah. Satunya ada film Mei 98 yang disutradari oleh Lukman Sardi. Nah di situ saya, kayaknya asik juga ya ternyata. Nah bikin film tuh ya memang sih ribet, tapi kalau kita pelajari lebih dalam, biasanya mempunyai pesan-pesan yang terselubung lah. Intinya seperti itu sih. Jadi kita bisa menaruh pesan di dalam sebuah. Betul sekali. Menurut saya film itu untuk sekarang bisa dibilang untuk menyampaikan sebuah ide, gagasan atau pesan terselubung lah. Untuk sekarang, apalagi buat ya entah itu siapapun ya, dari cowok ke pacarnya atau siapapun itu. Ataupun lingkungan. Betul gitu ya. sekali. Nah, ngomong-ngomong mengenai film nih, di Purwakarta sendiri sejauh mana Augan melihat perkembangan film di Purwakarta? Kalau untuk perkembangan film di Purwakarta, setelah saya pelajari dan saya amati sih udah mulai berkembang. Udah mulai tumbuh sih intinya. Daripada pas zaman saya belum kuliah di sini, saya masih bingung Kang. Saya tuh kalau mau belajar film kemana ya? Betul. Nah itu benar salah satunya. Terus gak lama saya kenal sama satu orang di Purwakarta. Terus langsung ada yang bilang, ada salah satu komunitas di Purwakarta yang salah satunya fokus di bidang perfilman. Kenapa salahnya sih? Coba kan masuk katanya ke komunitas, siapa tahu bisa cari berbagi. Dan akhirnya saya masuk ke Kopel, Kampus Indonesia, dan ya sampai sekarang menjabat nggak kerasa sekarang menjabat 2 periode menjadi koordinator sinematografi. Terus alhamdulillahnya dulu sebelum saya masuk kuliah jarang sekali ada festival film pendek di Purwakarta, walaupun pernah ada. Terus dan sekarang banyak sekali film-film pendek, entah itu iklan, film pendek dari mahasiswa, dari siswa, dari pelajar, dari lingkungan. Itu sangat banyak sekali. Salah satunya yang udah diselenggarakan Kampus Minada Lensa, yaitu festival film pendek ya, yang 2 tahun alhamdulillah bisa berjalan. Nah itu bisa jadi barometer juga ya bahwa di Purwakarta punya nih potensi anak-anak mudanya, anak-anak sineasnya yang bisa difokuskan atau bisa dikembangkan lagi untuk perfilman di Purwakarta. Nah untuk menurut Augan sendiri, hasil dari karya-karya anak-anak Purwakarta nih sejauh mana perbedaannya dengan kota-kota lain? Kalau baik lagi ya, kalau untuk menurut saya sebenarnya banyak orang Purwakarta yang
hebat di sinema lah. Nah. Tapi banyak juga dari mereka yang keluar dari Purwakarta, yang banyak juga. Nah itu kan bisa dikatakan ada sebab dan akibat. Nah, betul sekali. Ada alasan lah. Kayaknya sih kalau menurut saya pribadi mungkin di sini masih kurangnya wadah. Menurut saya sih masih kurangnya wadah. Dukungan ya. Betul sekali. Dukungan, apresiasi terutama. Iya itu. Menurut saya sih itu hal yang paling utama sih. Menurut saya. Makanya kenapa orang lain pada mending saya keluar buat nyari film, buat nyari uang di perfilman. Bandung, Nah, Jakarta dan sebagainya. Sebenarnya kan ada Kang Ida, Kang Ahmad, nah itu banyak sekali. Dan banyak sineas-sineas yang lain juga. Mereka tidak menetap ya di Purwakarta karena ya mungkin pasarnya kurang, apresiasinya kurang, dukungannya kurang. Yang lebih penting sih iklim mungkin ya, iklim saling support dan saling dukung. Betul sekali. Nah untuk Augan sendiri sekarang udah produksi berapa film sih? Kalau untuk di kampus sih udah ada beberapa film, pernah ngeproduserin juga di film-film tugas, dan udah bikin film di Purwakarta ada beberapa, dan satunya kan yang sama Kang Idan itu di Sana Persis collab ya collab Kopel sama Kang Idan, dan udah udah masuk ke beberapa festival, tapi alhamdulillah festivalnya keluar negeri, bukan di Indonesia. Nah, yang difokuskan Kang Augan nih di gaya filmnya film apa sih? Eksperimental kah, fiksi kah, dokumenter kah? Kalau saya sih sampai sekarang masih fokus di fiksi. Tapi sebenarnya lebih pengen dokumenter sih. Pengen dokumenter. Salah satunya ya kayak Wasdog atau itu menurut saya perlu riset yang panjang, tapi walaupun hasilnya cuma setahun sekali, tapi hasilnya memuaskan. Betul sekali. Dan bisa menyambung lidah masyarakat yang kita bikin. Betul, Kang. Nah, film pendek nih untuk di lokal Purwakarta bisa kita bisa kita serap atau bisa kita mediasi nggak sih ke luar daerah, misal ke luar negeri misal kayak gitu. Oh itu ya bisa sih ya, makanya selain kita bisa membuat film, kita harus tahu dulu nih film kita tuh mau dikemanain sih. Kita sebelum kita membuat itu, kita harus tahu dulu rules yang ada di luar itu seperti apa, entah itu cara pengiriman, entah itu kita menggunakan kamera apa atau format apa, itu harus diperhatikan, karena banyak film bagus yang ada di Indonesia atau di Jakarta itu sendiri yang nggak bisa masuk keluar, cuman gara-gara formatnya yang berbeda. Format filmnya ya. Kita cuma fokus bikin, tanpa kita tahu rulesnya tuh yang di luar seperti apa sih sebenarnya. Itu sih Kang salah satunya. Jadi kita selain dari sisi ya belajar otodidak mungkin kita juga harus mencari tahu mungkin untuk bagaimana sih settingan film, bagaimana sih settingan kameranya dan lain sebagainya. Nah, potensi nggak sih di Purwakarta menjadi kota perfilman? Menurut saya, untuk saat ini sangat-sangat berpotensi sih. Nah, apa alasannya? Salah satunya udah kalau kita lihat dari bibit ya. Bibit. Udah banyak SMA sekarang yang bikin film. Nah, itu satunya. Entah itu mereka walaupun mereka hanya awalnya tertarik, tapi mereka mencoba belajar, itu saya sudah menjadi ya sebuah acuan lah. Udah mencoba bibit yang bagus daripada dulu gitu ya menurut saya. Mereka membuat film mungkin melihat dari festival film Purwakarta. Iya. Dan walaupun ya maaf ya skill mereka belum ada, misalkan belum mumpuni. Nah itu harusnya kita yang rangkul mereka. Itu kita yang mewadahi mereka. Apa salahnya kita harus jadi wadah terbesar di Purwakarta lah, harusnya gitu ya, yang bisa mewadahi mereka, yang film-film sinias-sinias di Purwakarta menuju keluar. Karena kan mungkin untuk kuliah kayak Augan ini mahal modalnya. Nah, mungkin di Kopel bisa jadi wadah ya. Betul. Bisa jadi wadah untuk saling silang energi, untuk saling belajar, terus saling mengaplikasikan. Iya. Nah, Augan nih punya rencana besar apa untuk Purwakarta? Terkhusus di perfilman. Apa ya? Produksi kah atau apakah? Kalau festival film kan udah jelas. Tahunan ya. Iya, jelas. Gimana tuh? Pengennya sih kalau saya sendiri pengen ngangkat budaya sih. Budaya. Iya. Ya karena ya yang saya dengar dari orang lain, mereka coba ke Purwakarta ya cuma hanya sekedar nama. Istimewa. Ya itulah. Ya saya pengen coba. Sampai sekarang pun saya kayak masih mencari apa sih budaya
yang sangat kental gitu Iya. dari Purwakarta soalnya Jadi orang memiliki Purwakarta. nah soalnya banyak film dari Jawa atau manapun kenapa apa salahnya kita membuat film dari Purwakarta itu menggunakan bahasa kita Betul. ya bahasa Sunda Sunda. dengan logat kita atau dengan budaya kita yang nyampe keluar Benar. soalnya udah banyak film-film yang Jawa nyampe keluar juga Benar, luar Kenapa- negeri bahkan. nah kenapa kita nggak bisa Betul sih, menarik karena yang banyak orang lirik sekarang itu film-film budaya, betul film-film lokal, Iya. gitu. Dan tidak sedikit yang kemarin itu yang viral Tilik, nah itu Film salah Tilik. satunya. Itu hal yang sederhana dibikin film Betul dan boom gitu. cuman berada di atas Terus terus salah satunya cuma ibu-ibu ngobrol Nah, ya ibu-ibu ngerumpi lah ngerumpi. di syuting itu sih Ah, intinya itu- cuma simpel itu bisa melahirkan banyak perspektif bagi penonton ya. betul sekali itu masalahnya Ya terutama sih mungkin bagi saya film Tilik itu netizen yang paling kuat itu ya dari mulut ke mulut masyarakat. nah gitu. itu Nah banyak di Purwakarta ya ternyata ya. banyak sekali Ya kayak budaya Domyak, nah itu terus dan lain sebagainya lah. Menong sendiri, Iya. terus apa gerabah yang ada di Pleret, keramik dan lain sebagainya itu wajib diangkat. ya mudah-mudahan ya wadah ini komunitas pengadaan lensa bisa ngebuat itu semua kita lihat bareng-bareng Nah, ya kita bikin untuk buat Purwakarta ke depannya Purwakarta ke depannya. Jadi untuk bikin karya itu tidak harus memikirkan peralatan dulu ya, Nah, tapi ide dulu. ide dulu aja alat menyusul Alat alat menyusul. menyusul soalnya ide dan alat mahal ide sih kan Mahalan ide. mahalan ide Banyak orang yang bikin film dengan alat yang full, tapi ketika idenya tidak dapat, nggak kena nggak kena. nggak kena Tapi ketika orang dapat punya ide nih matang gitu, dikemas dengan baik, tapi alat-alatnya ya dia memanfaatkan alat-alat yang ada, boom juga banyak. Betul. Tapi yang lebih baik itu punya ide, punya alat. Nah, betul sekali. Ini salah saya. Nah, oke, terima kasih Kang Augan. Oke, Kang. Mudah-mudahan kuliahnya lancar. Amin. Semester akhir ya. Amin, amin. Semester akhir dan bisa melahirkan sinema atau sineas muda yang ada di Purwakarta sehingga Purwakarta menjadi kota film yang dilirik oleh banyak orang. Mantap. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.